Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia. Di sini saya akan membahas tentang kejahatan lingkungan transnasional. Kejahatan lingkungan transnasional ini merupakan kejahatan-kejahatan yang terjadi di sektor lingkungan yang merupakan salah satu dari banyak alasan yang membuat bumi yang kita pijak dalam bahaya. Kejahatan ini mencakup pembuangan limbah beracun, polusi tanah, air, dan udara, serta perdagangan ilegal tumbuhan dan binatang lintas batas negara. Nah, pada periode pasca Perang Dunia Kedua, menjadi saksi pertumbuhan besar dalam proses internasionalisasi perjanjian, kesepakatan, protokol, dan konvensi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dengan penekanan pada pengamanan sumber daya alam. Pada tahun-tahun terakhir, negara-negara semakin banyak yang melakukan tindakan resmi berkenaan dengan isu-isu lingkungan, karena persoalan tersebut bersinggungan dengan kepentingan ekonomi nasional. Karakter kejahatan lingkungan yang bersifat lintas batas ini disebut juga dengan jelas pada sejumlah protokol dan konvensi internasional yang berhubungan dengan persoalan-persoalan tersebut. Selanjutnya, tipe-tipe kejahatan lingkungan transnasional. Yang pertama, kejahatan berkaitan dengan pembuangan limbah beracun dan berbahaya. Nah, kejahatan ini dibuktikan dengan adanya pengangkutan ilegal limbah berbahaya secara internasional oleh pelaku kejahatan untuk pembuangan limbah ilegal ini yang dibuang oleh perusahaan yang legal. Misalnya saja pada tahun 1996 berupa pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Singapura ke Dusun Simpangbung, Desa Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Selanjutnya, kasus ini terjadi pada bulan Juni 1994, di mana ketika kapal Tunda Capricorn ini membawa 200 ton limbah ke perairan Mapur, Bintan Timur, dan pembuangan limbah ini sempat dilakukan dan 50 ton limbah sudah mencemari laut. Yang kedua, kejahatan berkaitan dengan proses global. Nah, salah satu konsekuensi kecenderungan global yang berhubungan dengan perubahan iklim adalah meningkatnya konflik sosial, di mana konflik ini mencakup konflik-konflik yang berhubungan dengan penipisan sumber daya lingkungan, konflik yang diakibatkan oleh pemanasan global, serta friksi mengenai pengangkutan limbah lintas perbatasan. Sebagai contoh, penduduk Inuit di timur Arktik Kanada dan Greenland merupakan komunitas yang paling terpapar oleh polusi organik dan merkuri dibanding dengan seluruh populasi lain di dunia. Nah, persoalan tersebut berasal dari luar wilayah mereka. Selain itu juga, adanya permasalahan asap lintas batas atau haze pollution di dalam kawasan ASEAN. Ini terjadi pada tahun 1997, di mana terjadi kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera yang menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara yang terimbas oleh asap tersebut. Negara tersebut ialah Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Dan ini terkena dampak polusi yang mengakibatkan masalah kesehatan. Nah, pada tahun 2002 dibentuklah sebuah perjanjian ATHP atau Agreement on Transboundary Haze Pollution. Ini ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran asap. Sampai pada tahun 2005, 7 negara telah meratifikasi perjanjian tersebut. Namun, Indonesia, negara yang dianggap sebagai sumber utama kebakaran tersebut, belum meratifikasi perjanjian tersebut sehingga belum efektif. Nah, pada tahun 2014, Indonesia baru bergabung pada perjanjian tersebut dan terikat pada perjanjian ini. Yang ketiga, kejahatan berkaitan dengan wilayah geografis tertentu. Nah, kejahatan ini berkaitan dengan kejahatan yang bergantung pada lokasi dan tipe pencarian kejahatan. Nah, misalnya saja penangkapan ikan ilegal. Nah, maksud dari penangkapan ilegal ini memiliki banyak perbedaan bergantung pada lokasi dan tipe pencarian ikan ilegal, seperti abalone. Nah, ikan abalone ini terdapat di Australia. Dan selanjutnya itu lobster. Lobster ini banyak sekali di Kanada
dan toothfish. Nah, toothfish ini berada di perairan dingin seperti Samudra Selatan, Samudra Hindia, dan sebagainya. Nah, perbedaan tersebut ini menunjukkan adanya keragaman dalam motif, teknik, kultur lokal, dan skala operasi. Yang terakhir, kerusakan lingkungan transnasional dan kriminologi ekologi global. Nah, kriminologi ekologi global di sini sebuah pendekatan kriminologi yang bersifat global. Nah, konsep ini berbasis pada konsepsi keadilan ekologis yang mencakup pertimbangan-pertimbangan mengenai kerusakan terhadap lingkungan, spesies non-manusia, dan manusia. Apabila ditinjau dari perspektif kriminologi, kejahatan lingkungan ini mengkaji dari unsur pelaku, korban, dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utamanya. Sehingga adanya interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan. Dan selain manusia, hewan pun memiliki hak untuk hidup dan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.